Video viral seekor buaya Sungai Mahakam membawa jasad bayi ke pinggir sungai terlihat menakjubkan. Publik menyebut sebagai peristiwa mistis, sehingga ada yang menganggap buaya tersebut adalah buaya tak biasa. Tapi, mungkinkah memang buaya jadi-jadian? Seperti apa pandangan batin para praktisi spiritual? Lalu, benarkah Sungai Mahakam memang penuh aroma mistis? Siapa saja sosok gaib yang menunggu sungai terpanjang kedua se-Kalimantan itu? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Heboh buaya Sungai Mahakam membawa jasad bayi ke pinggir aliran air masih jadi sorotan di sosial media. Karena jasad sang bayi tersebut masih utuh. Spekulasi bermunculan, terutama yang mengaitkannya dengan kejadian mistis. Termasuk yang menyebut bahwa buaya tersebut merupakan buaya yang tak biasa yang menjaga Sungai Mahakam. Tapi, menurut telisik batin Madam Luisa, kejadian tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh bayi yang dibawa memiliki aura tersendiri. Aura itu berasal dari para leluhurnya. Semuanya berhubungan dengan roh, semuanya berhubungan dengan jiwa, semuanya berhubungan dengan leluhur. Jadi kalau menurut batin aku, si anak bayi yang dihantarkan oleh si buaya putih ini ya, walaupun sudah menjadi jasad, tentu berhubungan dengan keleluhuran si anak ini sendiri. Dan si buaya putih ini adalah perwujudan daripada lelembut ataupun goib yang ada di Sungai Mahakam tersebut. Si anak ini sebenarnya bisa dikatakan bukan orang biasa ya. Mungkin leluhur-leluhurnya itu masih ada berhubungan dengan lelembut di sana. Jadi ketika si anak ini memang sudah wafat di sana, jasadnya memang dipulangkan secara utuh. Jadi memang anak ini jasadnya dijaga. Kenapa? Karena leluhurnya si anak ini mempunyai hubungan, ikatan dengan lelembut yang ada di sana. Jadi otomatis anak ini dipulangkan dengan baik-baik. Yang saya lihat kemarin permena itu mereka melakukan ritual dan memanggil supaya buaya untuk membantu menghantarkan mayat anak yang 4 tahun yang tenggelam itu untuk dinaikkan ke atas. Dan yang mengambilnya pun tidak mungkin orang biasa. Seperti yang di dalam perahu itu pasti yang memakai rompi yang warna kuning. Jawaban saya dia adalah seorang spiritual. Tiap daerah juga ada cerita-cerita yang sama. Kayak misalnya di Sungai Cimanuk, kalau mau banjir itu buaya putihnya nongol dulu. Percaya apa enggak ya? Kalau saya sih ya susah mempercaya itu karena kan nggak ilmiah. Lalu benarkah buaya yang membawa bayi itu merupakan penjaga Sungai Mahakam? Kalau selepas daripada ada siluman dan juga sebagainya, bisa jadi memang ada siluman karena kan kita tidak bisa menampik hal yang bersifat mistis begitu. Cuma terkait masalah ini buaya ini siluman ataupun bukan, sebenarnya kalau saya melihat buaya ini sebenarnya lebih ke arah memang dia buaya begitu. Ya kalau menurut saya sih ini seperti buaya yang tidak lazim pada umumnya karena dia tidak ada gerakan yang agresif sama sekali dan kemudian dia menunjukkan suatu tanda bahwasanya dia membawa sesuatu, dia sempat menyelam kemudian naik lagi. Ini kan sebenarnya suatu hewan yang luar biasa banget. Selepas daripada ini adalah siluman ataupun bukan. Jujur ya, ada buaya yang memang benar-benar buaya, ada buaya yang siluman. Tapi jawaban saya ini buaya bukan buaya yang benar, tapi ini buaya yang memang dibilang sama orang kita itu kayak jata. Jadi kayak makhluk gaib yang memang berada di dalam air seperti itu.
Telaah Mbah Gareng sederhana saja. Secara spiritual, bayi adalah sosok yang masih suci, sehingga sangat mudah mendapatkan pertolongan dari Yang Maha Menolong. Sementara, buaya yang membawanya juga memiliki kepekaan terhadap segala yang bersifat baik. Lebih dari itu, yang mengetahui bahwa buaya itu asli atau jadi-jadian hanya Tuhan. Kalau untuk masalah buaya ini asli ataupun tidak, itu sebenarnya hanyalah Tuhan yang tahu ya, dan juga buaya tersebut sendiri. Manusia yang dibawa ini kan adalah bayi ya, dia kan juga masih suci. Artinya pertolongan daripada Tuhan itu pastinya masih lebih dekat gitu kan. Anak yang tidak berdosa, dan kemudian akhirnya pesan tersebut disampaikan oleh Allah melalui buaya untuk disampaikan kepada manusia yang lain begitu. Viral buaya Sungai Mahakam mengantar jasad anak tenggelam masih dikaitkan dengan hal-hal mistis. Tapi, semisterius apa aura Sungai Mahakam itu? Benarkah sudah sangat dijaga sejak abad 13 di era Kesultanan Kutai Kartanegara? Hai guys, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube channel. Selain Mbah Gareng, praktisi spiritual yang agak-agak tidak sependapat soal buaya jadi-jadian yang membawa bayi adalah Ki Bajra. Meski kemungkinannya berhubungan dengan hal mistis tetap ada, tapi ia melihat fenomena itu disebabkan oleh hubungan baik buaya dan masyarakat di sekitar Mahakam. Dan itu sangat dimungkinkan karena upaya hidup berdampingan tanpa saling mengganggu. Selebihnya, hewan pemangsa yang membawa jasad tanpa memakannya bukan sekali ini saja terjadi. Kalau untuk yang lagi viral itu, jadi gini, sebenarnya pada dasarnya warga sekitar sungai tersebut itu memang berkawan baik. Warga sekitar sungai tersebut memang berkawan baik dengan para buaya. Dalam artian memang interaksinya sudah seperti kayak orang biasa di kota dengan kucing aja kalau menurut saya ya. Jadi memang kedekatannya sedekat itu. Dan mereka biasa memberikan pangan atau makanan itu daging hewan. Jadi mereka ini, maksudnya para buaya ini tidak terpengaruh oleh daging manusia. Tapi kalau dibilang ada hubungan dengan para penunggu, salah satunya sih saya bisa bilang ya sedikit banyak ada ya. Kalau bagi kami orang Kalimantan itu biasanya kalau orang yang tersambar atau dimakan buaya atau diinikan buaya itu biasanya ada firasat, ada tanda. Tidak sembarangan orang itu, kamu walaupun kamu dekat dengan buaya, kamu santai, kalau memang bukan tanda, kamu tidak ada firasat, namanya orang Dayak, kami orang Dayak Kalimantan Tengah bilang firasat itu ada tanda, bahwa tandanya bahwa dia ini bisa meninggalnya di makan buaya, atau nanti dia meninggalnya bisa kecelakaan, nanti meninggalnya bisa tenggelam, seperti itu. Jadi tidak sembarangan buaya itu asal terkam kita, enggak. Memiliki panjang hampir 1000 km dengan melintasi banyak wilayah Mahakam, sungguh maha mencengangkan, terutama mitos-mitosnya yang seperti menyihir semua orang. Salah satu yang sangat kental dipercaya adalah air Mahakam yang jika diminum membuatnya akan selalu kembali ke Pulau Kalimantan. Sungai besar ini juga sudah sangat dihormati sejak masa kerajaan Kutai Kartanegara di abad ke-13. Kalau menurut sejarahnya Sungai Mahakam ini memang sungai terbesar ya di Kalimantan Timur, dan ini erat hubungannya dengan kerajaan Kutai Kartanegara. Sungai Mahakam ini memiliki banyak mitos mistik di masyarakat. Contoh mengenai tentang airnya. Konon katanya airnya kalau kita minum, maka siapa yang meminumnya akan datang kembali. Itu sih benar. Semua seperti itu. Setiap daerah itu pasti ada penjaganya, pasti ada penguasanya. Seperti itu. Jadi kalau orang pergi ke Kalimantan, minimal dia harus seandainya nih cuci muka atau
apakah dia akan kembali? Pasti dia bisa kembali. Kenapa? Pasti akan kembali lagi untuk silaturahmi untuk ke Pulau Kalimantan seperti itu. Bukan kalau dia minum air itu dia langsung tinggal di sana, tidak. Biasanya akan kembali lagi untuk silaturahmi atau sekali atau 2 kali lagi atau 3 kali lagi ke depannya seperti itu. Tidak hanya airnya yang bagai pelet yang bisa membuat orang kembali ke Kalimantan. Sungai Mahakam juga berujung ke serupa pulau misterius yang tak terlihat tapi sewaktu-waktu bisa mewujud. Bukan pulau sungguhan, karena perwujudan itu merupakan pantulan dari pulau gaib yang sangat ajaib, sehingga menyerupai sebuah patung berukuran raksasa. Ujungnya sungai tersebut itu memang ada di satu pulau yang sebenarnya bisa dibilang kayak Pulau Saranjana ya kalau di Kalimantan Selatan. Jadi pulau itu bisa disebut pulau gaib lah. Misteri keberadaan patung lembu suaranya tersebut kalau yang saya lihat di sini sebenarnya bukan patung tapi ya memang lembu suara beneran yang kalau terlihat di mata orang awam saat pulau itu nampak seperti patung. Sungai Mahakam memang istimewa, salah satunya karena aura mistis yang kuat, termasuk mitos-mitosnya. Lalu, benarkah banyak makhluk halus yang ada di sana? Siapa saja penjaga gaib sungai terpanjang kedua di Kalimantan itu? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Oke, untuk Was-Was di YouTube channel jangan lupa lihat terus di YouTube channel Was-Was jam 3 sore. Pokoknya gokil, keren habis. Tidak hanya masyarakat setempat yang meyakini bahwa Sungai Mahakam tak sekedar aliran air yang selalu merahnya. Ada kehidupan tak terlihat yang ikut merawat eksistensi sungai sebagai kawasan mistis. Para spiritualis mengarai beberapa penunggu gaib bisa dilacak, mulai dari naga hingga buaya jadi-jadian, yang sering memperlihatkan diri di malam-malam tertentu atau hari-hari khusus. Dan memang mitos masyarakat setempat mengatakan sering melihat sepasang buaya putih yang suka muncul pada malam-malam ataupun hari-hari tertentu. Di Sungai Mahakam ini sendiri ada mitos yang mengatakan bahwa adanya ular naga yang beberapa saat yang lalu muncul ke permukaan dan masyarakat setempat melihat ular itu. Mitos tentang ikan pesut. Jadi kalau kita lihat secara dunia astral, sebenarnya di Sungai Mahakam ini ada beberapa kehidupan secara astral yang tidak semua bisa dibuka ataupun diceritakan kepada masyarakat umum. Yang saya yakini bahwa ada makhluk selain manusia, yaitu jin yang tidak terlihat. Sungai yang menurut Ki Bajra sudah sangat dihormati sejak era Kerajaan Kutai Kartanegara itu dijaga oleh banyak makhluk halus. Salah satu yang populer adalah naga, serta ular besar yang bisa berubah menjadi seekor lembu. Yang menjaga sungai tersebut itu sebenarnya nggak cuma satu, tapi ada beberapa ya. Dan yang terkenal adalah satu sosok ular. Sebenarnya sih dibilangnya bukan ular, tapi ular berkepala naga atau ular naga. Jadi sosok ular naga ini memang dari zaman kerajaan Kutai dulu itu memang sudah menjaga wilayah tersebut. Sehingga sampai sekarang pun juga masih ada. Dan ada satu lagi sosok ular yang kalau saya lihat dan saya tahu ya, itu lebih tepatnya ular yang bisa berubah jadi lembu. Kenapa? Karena ada satu zaman di mana ular ini berubah menjadi lembu di sekitar masyarakat dan sempat menghancurkan rumah salah satu warga di situ, sehingga menjadi legenda atau mitos hingga saat ini. Dan ada banyak makhluk-makhluk lainnya. Salah satunya walaupun tidak langsung ke Sungai Mahakamnya, itu ada yang disebut sebagai lembu suwana. Nah, lembu suwana ini bentuknya itu seperti gajah,
tapi ada sayapnya. Nah, ini emang sedikit seperti makhluk pencampuran ya kalau di makhluk fisiknya ya, binatang fisiknya ya. Nah, ini juga salah satu makhluk legenda di sana. Yang menjaga ada beberapa makhluk lagi ya. Contohnya ada yang disebut sebagai Putri Duyung, dan juga ada sebagai sosok putri juga. Cuman saya nggak bisa sebutin di sini namanya siapa. Tapi ada satu sosok putri juga yang ikut menjaga wilayah Sungai Mahakam tersebut. Ada sosok jin yang besar, laki-laki. Ada juga buaya, siluman buaya, banyak macam yang saya lihat seperti itu. Ada juga yang naga. Dia bukan manusia berbadan kepala naga, enggak. Yang saya lihat sebenarnya benar-benar naga seperti itu. Yang saya lihat seperti itu. Banyak macam yang ada di sana. Tapi yang sangat lebih penguasa bagi saya yang ada jin di Muara Mahakam itu, dan juga ada buaya putih penguasanya seperti itu. Maka begitulah, Sungai Mahakam yang dikenal terpanjang kedua se-Kalimantan ini memang bukan sungai biasa-biasa saja. Besar, penuh cerita menggelegar dan angker. Secara mistis, dalam pandangan batin Ki Bajra, ada aura agung yang datang dari makhluk-makhluk tak tampak. Itu yang membuat siapa saja dilarang main-main dengan mahakam yang sakral. Itu sangat sakral ya saya ngelihatnya. Jadi aura yang ada di Sungai Mahakam itu memang tidak bisa untuk main-main. Yang mungkin kalau orang kota main ke sana kayak ada rasa takutnya gitu ya. Tapi memang Sungai Mahakam buat saya punya kewibawaannya sendiri. Punya sesuatu yang patut untuk disegani dan dihormati. Jadi ya saya berpesan sih untuk yang baru ke sana itu ya jangan sembarangan buang sampah, jangan sembarangan berkata kotor, atau bahkan jangan mikir yang aneh-aneh di sana, karena banyak mata yang nggak kelihatan yang akan ngeliatin kamu di sana. Mereka akan agresif bila mana ada orang yang tidak percaya dengan hal mistis di sana. Atau ada orang bilang, nggak mungkin lah Sungai Mahakam begini. Biasanya itu mereka akan mencoba, ada orang yang itu dicobalah sama makhluk halus supaya dia mengerti bahwa di sini ini memang benar-benar sakral. Kalau saya pribadi di Kukar itu memang mistisnya kuat ya, apalagi di daerah Sungai Mahakam yang dekat Pulau Kumala. Itu kan ada jembatannya, waktu tahun dulu itu pernah rubuh. Saya percaya bahwasanya ada beberapa ahli supernatural atau bisa dibilang di sana itu kepala suku seperti itu yang menggerakkan atau yang biasa ngobrol atau merawat buaya. Nah, makanya di sana diadakan setahun sekali, itu Ero namanya. Pro dan kontra soal buaya jadi-jadian atau buaya asli, biarlah orang yang menilai sendiri. Tapi yang paling penting, jasad bocah yang tenggelam bisa ditemukan secara utuh untuk dikebumikan secara layak oleh keluarga. Dan yang pasti, ini adalah campur tangan yang maha kuasa. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu jam 3 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.